Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita senantiasa dipelihara dalam tangan kasih Tuhan yang lembut dan berkuasa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita di minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Sekali lagi ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, yang menjadi tema di minggu ini ialah memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, biasanya ketika seseorang akan memasuki rumah tangga yang baru menikah, maka ada banyak sekali nasihat-nasihat yang akan diberikan. Orang tua akan memberikan nasihat bagaimana membangun keluarga yang baik, bagaimana jika ada perbedaan pendapat, bagaimana mengatasinya antara suami dan istri, dan bagaimana pula nanti menghadapi anak. Orang tua dan keluarga berharap keluarga yang baru tersebut akan kokoh dan bahagia dengan memegang teguh kesetiaan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nats yang telah kita baca ini merupakan nasihat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Tentu nasihat ini adalah firman Allah sendiri, karena Allah lah yang menyuruh Musa untuk mengatakan hal tersebut. Segala nasihat pasti memiliki tujuan, dan mengapa nasihat itu diberikan tergantung situasi yang telah ataupun akan dihadapi. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan Musa ini merupakan nasihat yang berisi bagaimana umat Israel akan hidup di negeri yang baru yang akan mereka duduki. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya hidup tanpa tuntunan daripadanya. Pada waktu itu, bangsa Israel berada di tanah Moab, dan sebentar lagi mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Setelah itu mereka akan berada tepat di tanah perjanjian. Jadi tanah Moab ini menjadi persinggahan terakhir mereka sebelum memulai kehidupan yang baru di tanah Kanaan. Musa selaku orang yang masih memimpin bangsa Israel mengikat perjanjian dengan bangsa Israel sesuai dengan perintah Tuhan. Bangsa yang sekarang Musa pimpin ini adalah bangsa Israel generasi yang kedua, sedangkan orang tua mereka semua sudah mati di padang gurun kecuali Kaleb dan Yosua. Oleh karena itu, perjanjian ini sangatlah perlu bagi mereka, selain dari perjanjian yang sudah pernah diikat oleh nenek moyang mereka di Gunung Sinai ataupun disebut juga dengan Gunung Horeb. Bangsa ini seharusnya belajar dari cara hidup nenek moyangnya yang sering berontak kepada Tuhan dengan cara memuji Tuhan dan bersungut-sungut terhadap Tuhan. Karena kelakuan mereka itu, mereka akhirnya mati di padang gurun dan tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Umat Tuhan, ketika Musa kembali mengikat perjanjian, maka bangsa Israel generasi kedua ini sudah seharusnya tahu harus bagaimana terhadap perjanjian yang mereka ikat, supaya mereka tidak memiliki nasib yang sama dengan nenek moyang mereka, yaitu kecelakaan. Sesungguhnya hal ini juga berlaku bagi Anda dan saya. Kita semua orang percaya harus banyak belajar dari pendahulu-pendahulu kita, mengambil sikap positif mereka dan membuang jauh-jauh perilaku mereka yang tidak disukai oleh Tuhan. Perjanjian-perjanjian yang diikat mereka di tanah Moab inilah
yang akan menjadi bekal mereka memasuki tanah Kanaan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa perintah yang disampaikan oleh Musa tersebut bukanlah sesuatu perintah yang terlalu sukar dan terlalu jauh. Tidak ada dalih oleh bangsa itu yang hendak mengatakan perintah itu terlalu jauh dalam arti tidak pernah didengar, yang tidak pernah mereka ketahui. Tuhan bahkan mempercayakan imam-imam dari keturunan Lewi untuk menjaga Taurat Tuhan dan mengajarkannya kepada seluruh bangsa itu. Hal serupa berlaku juga bagi kita, umat Tuhan yang hidup sekarang ini. Tidak ada dalih bagi kita untuk membela diri dengan mengatakan, saya tidak tahu firman Tuhan, saya tidak pernah mendengarkan. Sesungguhnya firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, sudah begitu banyak dan lengkap dan menuntun hidup kita. Bahkan untuk masa sekarang ini, firman Tuhan dengan mudah kita dapatkan melalui khotbah-khotbah di gereja maupun di media sosial. Tak ada lagi alasan yang mendukung kita untuk mengatakan saya sangat sulit untuk mendapatkan tuntunan firman Tuhan. Umat Tuhan, di masa sekarang ini kita jauh lebih mudah untuk mendapatkan firman Tuhan. Setiap keluarga pasti memiliki Alkitab yang bisa dibaca setiap hari. Masalahnya hanyalah ketidakmauan untuk membaca dengan tekun Alkitab yang sudah kita miliki serta tidak merenungkannya dalam hati dan pikiran kita. Musa mengatakan kepada bangsa Israel, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Hal ini memang perlu kita perhatikan. Pada masa dahulu, orang Israel belum memiliki kitab yang dimiliki secara perorangan, melainkan hanya dimiliki oleh imam. Namun mereka begitu memperhatikan setiap kata dari Taurat Tuhan ketika Taurat Tuhan itu diperdengarkan. Inilah yang membuat firman Tuhan itu mampu tertanam di dalam mereka dan dapat mereka perkatakan kepada anak-anak mereka. Hal ini boleh kita renungkan. Apakah kita selama ini ketika membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan memiliki sikap yang serius dan mengumpulkannya supaya kita benar-benar tahu dan ingat. Keadaan dunia sekitar kita dengan berbagai macam keadaan yang menggoda kita dan dengan berbagai pikiran yang mempengaruhi kita, Tuhan telah menyediakan bagi kita firman-Nya sebagai perisai bagi kita untuk melindungi kita dari kejahatan. Firman Tuhan itu adalah salah satu senjata rohani yang diberikan Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 17, firman Tuhan itu diibaratkan seperti ketopong keselamatan dan pedang roh dalam perlengkapan rohani, di mana ketopong itu mampu melindungi kepala kita dan pedang tersebut mampu menghancurkan musuh. Hati kita sudah ditanamkan firman Tuhan sebagai senjata bagi kita untuk mengalahkan pengaruh dunia ini. Pertanyaannya bagi kita ialah, bagaimanakah kita merespon firman Tuhan yang telah kita terima itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan, yaitu menyediakan bekal bagi kita bagaimana hidup di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari pengaruh dunia ini. Firman Tuhan itu adalah kekuatan yang berharga bagi kita. Dengan demikian, firman Tuhan yang kita ketahui, yang mana kehidupan dan kematian diperhadapkan kepada kita. Tuhan memperhadapkan keberuntungan dan kecelakaan. Nah, dengan firman Tuhan, kita mengetahui kehendak yang benar dan kehendak yang salah, jalan yang menuju kehidupan dan jalan yang menuju kepada jurang. Sekarang ialah bagaimana kita memilih apa yang telah diperhadapkan itu kepada kita. Pilih kehidupan atau pilih kecelakaan. Seseorang boleh memilih untuk berbuat curang ketika melakukan transaksi penjualan barang misalnya. Itu adalah pilihannya. Namun dia harus berani menerima konsekuensi yang harus dia dapatkan. Seseorang boleh memilih untuk memanfaatkan sesamanya demi keuntungan pribadi. Itu adalah pilihannya. Namun pasti ada resiko yang harus dia tanggung. Anda boleh memilih menyembah Tuhan maupun menyembah ilah-ilah lain, namun bersiaplah dengan dampak dari pilihan yang Anda buat. Musa dalam ayat 19-20 mengatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dalam surat Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja,
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Artinya, walaupun kita telah mendengarkan firman Tuhan, tetapi hendaklah firman Tuhan itu kita lakukan, kita kerjakan sesuai apa yang Tuhan mau. Dengan demikian, umat Tuhan, yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini ialah yang pertama, Tuhan telah membekali kita bagaimana hidup di tengah-tengah dunia ini, yakni dengan firman-Nya. Yang kedua, firman Tuhan itu dekat dengan kita, yakni di mulut kita dan di hati kita. Yang ketiga, Tuhan menghadapkan pilihan bagi kita, mau kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Dan yang terakhir, Tuhan ingin supaya kita memilih jalannya Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan melakukan semua perintah-Nya. Maka kehidupan dan berkatlah yang akan kita peroleh seumur hidup kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kiranya kita terberkati dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Amin. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Sebelum kami menjalankan kehidupan kami berikutnya, Engkau telah membekali kami dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk semakin mengerti, semakin suka menyayangi, menyimpan, menjaga firman-Mu ini dengan baik-baik di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam mulut kami. Tolonglah setiap umat-Mu yang membutuhkan Engkau di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam setiap masalah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau memberikan pemulihan. Dengarlah kiranya doa kami ini yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.